Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya. Cuaca saat ini kurang bagus, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tiba-tiba panas ya, membuat banyak sekali yang sakit kena virus. Ya. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih dan biarlah kami mengatakan kepada Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan buat penjagaan dan perlindungan Tuhan dengan diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga semua karena kebaikan Tuhan. Dan seizin Tuhan untuk kami kembali belajar akan firman-Mu. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya apa yang kami pelajari saat ini boleh semakin menguatkan iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita belajar di dalam Mazmur 60. Mazmur 60 ayat yang ke-14, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul seperti perikop di atasnya, yaitu kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari judulnya sudah jelas, yaitu doa memohon kemenangan, yaitu dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu, waktu kita ingat Raja Daud, tentu kita ingat akan peperangan dilakukan oleh Raja Daud. Di dalam kitab 2 Samuel ayat 8. 2 Samuel ayat 8, ayat yang ke pasal 8 maksud saya. Ayat yang ketiga berbunyi demikian firman Tuhan. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob Raja Soba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Daud memenangkan suatu peperangan, ya, baik yang terhadap Moab, terhadap Filistin, ini tadi terhadap kerajaan Mesopotamia di Soba. Kita percaya bagaimana Daud, kita juga melihat ya di dalam kehidupan Raja Daud, dari waktu dia muda, dari waktu dia seorang gembala sebelum dia menjadi raja, betapa dia sungguh melekat kepada Tuhan. Apa-apa disampaikan kepada Tuhan. Keluh kesahnya, kebahagiaannya, semua diutarakan kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu, kata gagah perkasa ya, kalau seorang pria, maaf sebelumnya, kalau seorang pria dikatakan, wah kamu gagah sekali ya, atau kamu orangnya gagah, kekar, yang kuat, ya, gagah perkasa gitu. Gagah perkasa tidak harus untuk pria, wanita pun bisa dikatakan gagah perkasa, bukan fisiknya, tetapi bisa juga kalau seorang wanita kepribadiannya kuat, tegar, ya. Nah, dikatakan di ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ya. Kalau pribadi gagah perkasa, tentunya dia tidak mudah tawar hati, tidak mudah kecut, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat. Ya. Saya jadi ingat panglima besar kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada. Dia seorang yang gagah perkasa, siap menghadapi lawan. Siapapun lawan itu akan dihadapi, dan dia selalu keluar menjadi pemenangnya.
Nah, tidak pernah orang yang gagah perkasa itu menjadi tawar, menjadi takut, menjadi keder, ya. Sebelum berperang, dia akan hadapi lawan itu, dia akan hadapi tantangan itu. Nah, yang terjadi dalam kehidupan Daud, Mazmur 60 ini adalah Daud mengutamakan, Daud terus ya melakukan segala perkara itu melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam kehidupan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan dengan dirinya sendiri, bukan dengan kepiawaian Daud untuk memimpin pasukannya menghadapi musuh, tetapi dengan Allah, dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya akan sanggup menghadapi musuh-musuh. Apapun bentuk musuh itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak berperang seperti Daud, tetapi kita menghadapi kehidupan ini penuh tantangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tidak menjadi kita tawar hati. Melewati tantangan, kita akan bisa taklukkan karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam kita melewati tantangan itu, sehingga kita bisa menaklukkannya, kita bisa mengalahkannya. Bukan kita, tapi Tuhan di pihak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita selagi kita masih ada di dunia, ada banyak perjuangan kita. Ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Kita mau menghadapi itu semua tidak sendirian. Kita hadapi bersama dengan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kalau dahulu Tuhan melakukan perkara besar atas Daud sehingga Daud selalu keluar jadi pemenangnya, saat ini pun Tuhan bisa melakukan hal yang sama terhadap kita sehingga kita bisa keluar menjadi pemenangnya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, terus melibatkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita bukan orang yang pandai mengatur strategi kehidupan ini. Ini, itu, ya. Kita mau libatkan Tuhan, kita mau undang Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita ajak Tuhan berdiri di depan kita untuk menghadapi segala tantangan pergumulan hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya juga belajar untuk sedikit lebih dekat lagi kepada Tuhan seperti hanya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, biarlah kita saling memberkati satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, supaya kita tetap menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sungguh baik dan sungguh peduli dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apabila Engkau di pihak kami Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk melekat, untuk mendekat kepada Tuhan yang menjadi perisai dan gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.